Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmatnya lah kita dapat hadir di tempat kita yang cinta ini, Telkom University. Salawat serta salam tak lupa saya panjatkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan syafaatnya lah kita dapat selamat di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Hadirnya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang memegang obor tanpa api, memegang buku tanpa isi. Hadirnya saya di sini akan memberikan materi yang dapat mengisi hati kalian ini semua. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Afarizi dari kelas IT 4801 NIM 103032400035. Saya akan menyampaikan presentasi atau kultum saya mengenai toleransi dalam beragama. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menceritakan sedikit kisah sebelum saya masuk ke materi saya yang menginspirasi saya untuk membuat toleransi dalam beragama sebagai materi saya. Di suatu pertemuan ada seorang ustadz dan seorang pendeta Kristen. Ceritanya di sini lagi ada pertemuan keagamaan lah, seperti itu ceritanya, antar agama-agama lain. Dan kedua petinggi agama ini mereka saling mengobrol satu sama lain. Dimulai Pak Ustadz. Pak Ustadz bertanya, apa kabar nih Pak Pendeta? Baik, kata Pak Pendeta. Pak Ustadz juga bilang, saya juga baik, kata Pak Ustadz itu. Terus datanglah makanan Pak Pendeta. Datang sebuah babi panggang di depan Pak Ustadz. Terus kata Pak Pendeta seperti ini, Pak Ustadz, babi panggang enak loh, mau nyoba nggak? Terus kata Pak Ustadz, wah emang bener enak, bener ya? Iya enak, Bapak kan nggak bisa kan, agama Bapak ngelarang kan, kata Pak Pendeta seperti itu. Iya sih, kata Pak Ustadz. Lalu Pak Pendeta menyantap makannya sampai habis. 5 menit kemudian datanglah seorang perempuan ke Pak Ustadz, membawakan dia bekal makanan untuk pertemuan itu. Terima kasih istriku, kata Pak Ustadz. Terus Pak Pendeta bertanya, itu siapa Pak Ustadz? Istri saya. Pak Pendeta, punya istri enak loh. Pak Pendeta nggak bisa kan? Pak Pendeta dilarang kan di agamanya punya istri. Haha, iya juga sih. Lalu mereka berdua tertawa bersama dengan menanggapi perbedaan mereka dalam ajaran mereka. Dalam cerita itu mengajarkan kita bahwa perbedaan dalam ajaran itu bisa dianggap dengan santai dan jika kita menanggapinya dengan baik. Dan itu juga mengajarkan kita tentang toleransi dalam beragama. Makanya itu saya akan mengambil materi tersebut. Kita masuk ke slide. Apa itu tasamu? Tasamu adalah toleransi atau tenggang rasa dalam Islam. Yang kata lainnya adalah tasamu, yang berarti juga berlaku baik, lemah lembut, dan saling maaf. Maksud dari tasamu adalah bersikap menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Tasamu bukanlah mencampur adukan keimanan atau keyakinan antar agama. Yang berarti tasamu itu menghargai eksistensi agama yang dianut oleh orang lain. Konsep tasamu yang diajarkan oleh Islam sangat rasional dan praktis, yaitu dijalankan dengan mengenali perbedaan dan menghargai perbedaan tersebut. Tetapi kita tidak merujuk secara akidah, karena salah satu dalil dari toleransi beragama adalah Quran Surah Al-Kafirun yang memiliki arti, hai orang-orang kafir, aku bukanlah penyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu bukanlah penyembah Tuhan apa yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu juga tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamaku, untukku agamaku, untukmu agamamu. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa toleransi beragama itu bisa dilakukan dengan cara saling memberikan respek ke agama lain. Jika saya adalah muslim, maka saya harus respek terhadap ajaran Kristen, dan yang Kristen juga sebaliknya, saling menghormati. Itu adalah cara untuk melakukan toleransi beragama.
Lalu juga ada dalil hadis, yaitu dari hadis riwayat Bukhari. Dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhum, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa membunuh seorang muahad yang taat kepada kesepakatan bersama meskipun non muslim, maka dia tidak akan mencium bau surga. Sungguhnya bau surga bisa tercium dari perjalanan 40 tahun. Hadis ini mengajarkan bahwa kita harus toleransi ke siapapun, bahkan ke non muslim, dan menepati janji mengenai kesepakatan yang telah kita buat. Begitu kita saling bisa memberikan respect dan hormat ke satu sama lain. Sekarang kita masuk ke materi makna dari toleransi. Makna dari toleransi saya merangkumnya ada 5. Yang pertama, menciptakan kedamaian dan harmoni sosial. Jika kita melakukan toleransi beragama, maka akan memudahkan kita untuk saling berinteraksi dengan orang yang dengan memiliki agama lain, sehingga akan membentuk harmoni sosial. Yang kedua ada meningkatkan kerukunan antar umat beragama, terutama di Indonesia yang memiliki banyak sekali agama, ras, suku, dan lain-lain. Sehingga jika kita saling toleransi dalam beragama, akan meningkatkan kerukunan dalam beragama itu sendiri. Yang ketiga ada memperkuat kesatuan dalam keberagaman. Kita harus tetap ingat bahwa Indonesia itu dasarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika atau cita-citanya. Maka meskipun kita berbeda agama, dengan toleransi yang beragama kita dapat bersatu dalam satu kesatuan, yaitu negara Indonesia. Yang keempat, mendukung hak asasi manusia, karena setiap manusia memiliki hak beragama dan menjalankan kegiatan agama mereka masing-masing, asalkan tidak mengganggu orang lain. Maka kita harus saling menghormati itu, karena itulah tujuan dari toleransi dalam beragama. Dan selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh toleransi dalam beragama yang salah. Yang pertama adalah mengikuti tradisi-tradisi zaman leluhur yang ada di Indonesia dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Itu dilarang karena kita tidak boleh melakukan ajaran apapun yang bertentangan dengan agama Islam. Yang kedua, mengikuti ajaran agama lain. Meskipun kita toleransi terhadap agama lain, tapi toleransi itu hanya selain dari akidah. Jika setelah mengenai akidah, maka kita tidak boleh saling toleransi. Kita harus ingat dengan surah Al-Kafirun, yaitu untukku agamaku, untukmu agamamu. Dan yang ketiga adalah mempercayai tahayul seperti jin dan lain-lain atau santet, dukun. Itu juga salah satu bentuk mempercayai sebuah kekuatan lain selain Allah. Maka itu juga dilarang, tidak boleh kita toleransi terhadap hal itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.